Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dewa Aulia, NPM 17630059, kelas 6C reguler pagi Banjarmasin. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana gambaran umum tentang manajemen proyek perangkat lunak. Menurut saya, pertama-tama, apa itu MPL? Manajemen adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Efektif di sini maksudnya tujuan tercapai sesuai rencana, dan efisien berarti bahwa manajemen dilakukan secara cerdas dan terorganisir dan tepat waktu. Proyek upaya atau aktivitas yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran, dan harapan-harapan penting dengan menggunakan anggaran, dana, serta sumber daya yang tersedia yang harus selesai dalam jangka waktu tertentu. Perangkat lunak kumpulan instruksi, kode, dokumen, dan data-data yang bila dieksekusi akan menjalankan fungsi tertentu. Jadi, disimpulkan manajemen proyek perangkat lunak adalah suatu proses kegiatan untuk melakukan perencanaan dan perorganisasian, pengarahan, dan pengendalian untuk membuat perangkat lunak dari sumber daya organisasi yang dimiliki perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu dan sumber daya yang ditentukan pula. Tujuan MPL adalah untuk menyediakan sebuah kerangka kerja yang memungkinkan manajer membuat estimasi yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai sumber daya, biaya, dan jadwal. Estimasi dibuat dengan sebuah rangka waktu yang terbatas pada awal sebuah proyek perangkat lunak dan seharusnya diperbaharui secara teratur. Proyek sedang berjalan. Sebagai tambahan, estimasi akan berusaha mendefinisikan secara khusus terbaik dan khusus terburuk. Tujuan perencanaan dicapai melalui suatu proses penemuan informasi dan yang menunjukkan keestimasikan yang dapat ditanggungjawabkan. Manajemen proyek merupakan aplikasi dari sebuah pengetahuan, skill, tools, dan teknik untuk aktivitas suatu proyek dengan maksud memenuhi atau melampaui kebutuhan stakeholders dan harapan yang sebuah proyek. Ada 3 elemen yang penting dalam manajemen proyek, antara lain, manajemen proyek adalah sebuah yang bertanggung jawab untuk merencanakan, mengharapkan, dan menginvestasikan usaha kerja dari anggota untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua, tim proyek merupakan kumpulan orang yang biasa berasal dari area fungsional yang akan saling bekerja sama dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan proyek. Yang ketiga, sistem manajemen proyek. Manajemen proyek dan tim proyek harus ada dan digunakan sebagai alat bantu dalam sebuah sistem manajemen proyek. Sistem manajemen proyek disebut berdasarkan struktur organisasi, proses, informasi, dan pelatihan, serta produser yang mengintegrasikan elemen dari organisasi proyek secara vertikal dan horizontal. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pembangunan perangkat lunak ada 3, yaitu people atau manusia. Mereka adalah player mampu menumbuhkan motivasi, menyebarkan, dan memelihara bakat yang ditemukan untuk mengembangkan kemampuan mengembangkan perangkat lunak. Yang kedua, problem atau produk yang adalah memberikan informasi untuk menghitung perkiraan kuantitatif dan perencanaan organisasi. Terus selanjutnya, perencanaan proyek perangkat lunak membahas berbagai tindakan atau pekerjaan yang perlu dilakukan oleh semua yang terlibat di dalam proyek, termasuk dokumen-dokumen yang sebaiknya dibuat. Dokumen perencanaan proyek perangkat lunak terdiri ada beberapa subdokumen seperti vision dan scope. Dokumen vision scope adalah dokumen ini hasil kerja pertama dari seorang project manager. Berikut dokumen ini akan menjadi tool utama bagi project manager untuk acuan bagi dokumen-dokumen dan proses-proses berikut. Yang kedua, standard of work.
adalah dokumen yang menggambarkan sebuah produk yang akan dihasilkan selama proyek berjalan dan siapa yang akan mengerjakan. Yang ketiga, resource list adalah daftar atau sumber daya yang digunakan selama proyek berlangsung. Daftar ini berisi apa saja yang dibutuhkan berdasarkan jadwal proyek yang mencantumkan deskripsi brosur tersebut serta limit tersedia brosur tersebut. Mendaftarkan semacam ini umumnya dapat dibuat menggunakan brosur manajemen proyek. Yang keempat, Word Document disingkat WBS berisi daftar pekerjaan yang jika diselesaikan akan menghasilkan produk, atau WBS menyebutkan 1. Apa saja pekerjaan yang akan dilakukan, 2. Tipe-tipe portion yang dibutuhkan untuk pekerja, 3. Estimasi tiap elemen bekerja, identifikasi lokasi penyimpanan. Tetap tidak mencantumkan siapa yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan itu dan kapan pekerjaan itu akan diselesaikan. Yang selanjutnya, project solution atau jadwal project dibuat oleh project manager untuk mengatur manusia di dalam project dan menunjukkan kepada organisasi bagaimana pekerjaan proyek yang akan dilaksanakan ini. Ini adalah alat untuk memantau bagaimana project manager, apakah project dan tim masih dikendalikan atau tidak. Terus selanjutnya di sini ada risk plan atau daftar risiko atau masalah yang mungkin terjadi selama proyek berlangsung dan bagaimana mengenai terjadinya risiko tersebut. Bagaimana juga ketidakpastian adalah musuh semua rencana, termasuk rencana proyek. Terkadang ada saja waktu-waktu yang tidak menyenangkan bagi proyek. Banyak kesulitan terjadi, misalnya suatu prosedur tiba-tiba tidak tersedia. Oleh karena risk plan adalah penyiapan terbaik menghadapi kepastian. Sekian dari penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.